Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lang Ivan Marvin dan teman saya adalah Ariel Malesil. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 10 yaitu tempat penimbunan. Di sini saya akan menjelaskan bab 10 yaitu tempat penimbunan. Yaitu PTB dan TLB. Apa itu TPB? TPB adalah tempat penimbunan berikat, adalah tempat bangunan atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan biaya masuk. Penanggungan biaya masuk adalah salah satu jenis fasilitas yang di dalam bidang kepabeanan. Selain penangguhan, fasilitas terkait bea masuk yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DJBC lainnya adalah pembebasan, keringanan, pengembalian, dan penundaan pembayaran bea masuk. Ada juga fasilitas berupa bea masuk tidak pungut dan bea masuk ditanggung pemerintah. TPB merupakan kawasan pabean yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan DJBC. Secara umum, pada TPB ditempatkan petugas bea dan cukai. Hal ini berbeda dengan bentuk fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor atau KITE. Pada perusahaan penerima fasilitas KITE tidak ditempatkan petugas bea dan cukai untuk memberikan pengawasan dan pelayanan kepabeanan. TPB adalah fasilitas yang melekat pada tempat bukan atau entitas perusahaan. Tempat ini dapat berupa lokasi kawasan, lapangan, gedung maupun bangunan. Bisa saja satu perusahaan menggunakan fasilitas kawasan berikat di satu pabrik, sedang di pabrik lain dia menggunakan fasilitas gudang berikat. Fasilitas untuk TPB disebutkan pertama kali pada pasal 16B Undang-Undang PPN. Meski tidak secara langsung menyebutkan TPB, pasal 16B UU PPN menyebutkan bahwa pemerintah dapat memberikan fasilitas PPN dipungut sebagian atau seluruhnya, atau dibebaskan untuk mendorong ekspor dan hilirisasi industri yang merupakan prioritas nasional. Yang kedua, ada tempat lelang berikat atau TLB. Tempat lelang berikat adalah bagian awal atau pembukaan untuk sebuah tempat lelang yang digunakan khusus untuk menjual barang-barang yang diikat oleh peraturan, kontrak, ataupun persyaratan tertentu. Lelang berikat ini biasanya diatur oleh hukum, peraturan, atau persetujuan yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam proses lelang tersebut. Beberapa contoh tempat lelang berikat adalah lelang pajak. Lelang pajak adalah tempat-tempat lelang ini digunakan untuk pemerintah menjual properti yang disita atau tidak dibayar pajak oleh pemiliknya. Lelang pajak biasanya mencakup informasi tentang properti yang akan dijual, tanggal dan waktu lelang, serta persyaratan pembayaran. Lelang barang seni. Lelang barang seni adalah karya seni atau barang berharga dilelang dengan persyaratan khusus yang mengikat pembeli dan penjual. Lelang barang seni sering mencakup sejarah barang, informasi tentang seniman atau produsen, dan persyaratan pembayaran. Yang ketiga, ada lelang barang bersejarah. Lelang barang bersejarah ini mungkin mencakup barang-barang bersejarah seperti artefak budaya, barang-barang bersejarah, atau koleksi yang memiliki nilai historis yang tinggi. Lelang barang bersejarah seringkali mencakup informasi tentang provenance, asal-usul, dan penilaian barang tersebut. Tempat lelang berikat berfungsi sebagai panduan awal bagi calon pembeli atau penawar yang berencana untuk berpartisipasi dalam lelang tersebut. Informasi yang terdapat dalam pendahuluan biasanya mencakup aturan lelang, persyaratan pembayaran, tanggal dan waktu lelang, serta deskripsi lelang tentang barang-barang yang akan dilelang. Ini membantu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam proses lelang. Yang kedua, ada PLB atau Pusat Logistik Berikat. Pusat Logistik Berikat adalah salah satu kebijakan pemerintah yang revolusioner dan
tercantum dalam Kebijakan Ekonomi Volume 2 yang diterbitkan oleh Presiden Indonesia pada bulan September tahun 2015. PLB diharapkan dapat mengurangi biaya logistik dan transportasi, serta mendukung pertumbuhan industri domestik masuk kelas kecil dan menengah, meningkatkan investasi asing dan lokal, serta dapat membantu membina Indonesia sebagai pusat logistik di kawasan Asia Pasifik. PLB merupakan gudang logistik multifungsi yang digunakan oleh importir dan eksportir untuk menyimpan barang-barang yang berasal dari luar wilayah pabean Indonesia dan dari tempat lain di wilayah pabean Indonesia dengan fasilitas seperti fleksibilitas jenis barang inbound atau outbound, 2. Fleksibilitas kepemilikan, 3. Fleksibilitas kegiatan sederhana, 4. Fleksibilitas jangka waktu penyimpanan, fasilitas fiskal, penyimpanan yang dikelola sendiri, penyimpanan barang impor sementara. Kriteria dan persyaratan pengajuan PLB. Pemohonan yang dimaksud harus memenuhi kriteria dan persyaratan seperti A. Memiliki sistem pengendalian internal yang baik dan mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer atau IT inventory dalam pengelolaan barang pada PLB. B. Yang merupakan perusahaan untuk persyaratan pengajuan PLB sebagai berikut. 1. Telah ditetapkan sebagai perusahaan berserta Authorized Economic Operator atau AEO oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2. Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau terbuka. 3. Badan usaha milik negara atau yang memiliki luas lokasi tanah atau bangunan yang paling kurang 10.000 meter persegi, kecuali untuk jenis barang yang ditimbun dalam tangki penimbunan. C. Memiliki bukti pemilikan atau penguasaan suatu tempat, pembangunan atau kawasan yang mempunyai batas-batas dan luas yang jelas. D. Memiliki surat izin tempat usaha atau izin lokasi. E. Dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan bukti telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan. F. Tidak memiliki tanggungan pajak, bea cukai masuk dan keluar serta cukai. G. Memiliki proses bisnis yang jelas yang dibuktikan dengan profil perusahaan yang memuat informasi paling kurang mengenai perkiraan investasi dan jumlah tenaga kerja. Dan yang terakhir H. Mencantumkan jenis kegiatan yang akan dilakukan di PLB. Sekian dari bab materi ini.